Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Sebelumnya yang terhormat kakak-kakak asisten, yang saya hormati tentunya asisten praktikum saya dalam modul 3 kali ini pada mata kuliah praktikum Programmable Logic Controller dengan judul Controlled dengan PLC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Mutawalkhair dari Angkatan 19. Oke, pada kali ini maksud saya akan menyampaikan terkait kontrol LED dengan PLC. Nah, sebelum kita masuk dalam tugas praktikum, kiranya kita memahami dulu terkait komponen-komponen yang akan digunakan dalam tugas kali ini, yang dimana di sini kita menggunakan input, output, S1, S2, berupa input, ini S1, S2, S0 ini sebagai start atau on, dan S0 ini sebagai off, dan ini kontrol ini nanti menggunakan timer, dan L1 ini sebagai koilnya atau aktuatornya. Nah, dalam hal ini kita juga harus memahami dulu terkait clue yang kakak berikan dalam video praktikum di awal pembelajaran modul kali ini. Yang dimana ada timer dan ada internal relay. Kita ketahui terkait timer itu sendiri, yang dimana timer adalah hitungan mundur. Yang dalam PLC CP1E yang biasa kita gunakan dalam praktikum ini juga menggunakan timer sebagai sebuah instruksi untuk mengontrol atau mengoperasikan perangkat dalam waktu tertentu. Maksudnya apa? Jadi normally close, normally open itu bisa difungsikan dan dikorelasikan dengan timer itu sendiri, yang dimana fungsinya untuk mendelay atau mengatur berjalannya atau berhentinya normally open atau normally close itu sendiri. Nah, simbol ladder yang biasa digunakan atau kode yang biasa digunakan biasanya menggunakan tim. Jadi ini tim dulu pertama, tim. Terus N ini berupa kodenya, katakan 0000 atau 001 sampai 255. Dan selanjutnya kita set value, nilainya berapa yang timer yang akan kita gunakan. Nah, dalam hal ini konversinya berupa binary code desimal. Seperti itu, yang dimana ordernya sampai 100 milisecond. Dalam artian nanti katakan untuk beberapa detik bisa menggunakan 1000, katakan seperti itu, sesuai ordernya untuk memanggil ladder timer itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu internal relay. Untuk apa internal relay itu? Seperti pada namanya juga, relay. Relay itu yang kita ketahui adalah suatu komponen yang dimana mempunyai komponen normally close dan normally open, input, output. Dan internal itu adalah sesuatu yang ada di dalam. Yang dimana internal relay adalah relay yang ada di dalam, yang mempunyai pembagian fungsi. Ini pembagian fungsi seperti internal relay input, internal relay output. Nah, ada juga terkait internal relay work area, yang dimana untuk mengolah data pada
program, yang dimana biasanya kita gunakan untuk manipulasi, yang dimana juga difungsikan untuk si make bus area, special input output, optical input output, dan group to high density input output unit area. Terkait internal relay ini biasanya digunakan untuk mengatur, menyimpan, mengolah, di mana yang sudah saya jelaskan optical input output, unit area, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk dalam tugas praktikum, yang dimana di sini menggunakan dua coil, yaitu L1 dan L2. Jadi ada dua coil. Ada dua coil. Di sini L1 dan L2. Yang dimana kita menggunakan input, output, relay. Atau internal relay itu dan timer. Tentunya dengan instruksi yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan ketentuan bahwasanya ketika menjalankan lampu L1 dan lampu L2 digunakan secara bergantian, flip-flop, dengan tombol S1 sebagai start atau on, dan untuk menghidupkan L1 selama 3 detik. Jadi kalau 3 detik kita menggunakan instruksi, kalau ordonya 100 milisecond kita menggunakan 30, seperti itu ya. Jadi instruksinya nanti tim 000 terus pagar 30 karena 3 detik. Misal 60, kita menggunakan 60 detik. Terus kita untuk mematikan S stop, mematikan L1 dan atau L2. Nah, kita masuk dalam CX Programmer. Sebenarnya saya sudah membuatnya sebelum melakukan meet ini untuk proses analisis saya memahami. Jadi saya di sini menggunakan S1 sebagai start. Sini S1. S0 sebagai stop. Nah, ini relay, internal relay-nya. Yang dimana saya sambungkan sini. Ini timer 2, jadi ketika relay diberi high, dalam artian diberi masukan, maka timer akan meneruskan ke sini, lampu ini. Dengan 30 detik. Setelah itu, fungsinya sama sebenarnya. Fungsinya ini dengan pada blok 1 dan blok 2 ini sama. Tetapi yang membedakan adalah kalau blok 1 diteruskan ke pada blok 2 dan blok 2 diteruskan ke blok 1. Jadi bergantian seperti itu. Mungkin saya simulasikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini simulasinya yang perlu kita pahami ketika S1 diberi di-on-kan. Bismillahirrahmanirrahim, saya kontrol J. Nah, kita lihat. Di sini akan BCD-nya ini akan berjalan sesuai waktu 30 detik set value-nya. Maka lampu juga akan menyala seperti itu. Ini akan menyala ya. 30 berbarengan ini. Jadi ini dari timer 1 dikembalikan ke timer 1 lagi. Nanti ini ke sini. Dan ini timer 1 T0 akan kembali ke sini. Dan relay ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk meneruskan internal relay ke timer daripada timer itu sendiri. Jadi ketika nanti saya di sini saya stop, ini masih jalan ya, saya stop 9 menit. Nah, maka akan stop juga seperti itu. Nah, saya lepas maka akan mulai lagi. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah. Kiranya saya dibimbing, kiranya saya diberikan masukan, kritik, saran,
yang sekiranya penting untuk saya. Jazakumullah khairan syukron. Semoga kakak-kakak sehat selalu, semoga saya juga sehat selalu, diberi kemudahan dalam setiap urusan. Tabarakallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.